Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. How are you today? I'm fine. Fine. All right, good. Have you lunch? Not yet, ma'am. Istirahat. Okay, all right. So before we start our lesson today, don't forget to take prayer because whatever we do, apapun yang kita lakukan, kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. So, Norman. Yes, where are you? Yes, ma'am. Oke, silahkan ya dipimpin doa dulu teman-temannya. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Gias. Well, who is absent today? I want to check your name. All of you here? Semua sudah mengisi absen, ma'am. Oh, okay. Thank you so Sudah. much. So, kemarin saya sudah bagikan sebuah aplikasi di grup kalian. Kalian bisa download baik di laptop maupun di handphone kalian. Jadi kalian bisa belajar wherever you are and whatever you do. Itu bisa memudahkan kalian dalam kondisi kita yang sedang daring pada saat ini ya. Jadi ketika kita terkendala dengan jaringan, kalian tetap bisa continue untuk melanjutkan materi kalian. Oke, you got it what I mean? Yes, ma'am. Today, we are going to learn about a new topic. But before we continue, let's make our body and our mind more relaxed. So I will give you the ice breaking. Silahkan ya, silahkan diikuti. You can stay or sit, it depend on you. Ya, silahkan kalian ikuti gerakannya. Ini adalah senam otak untuk melatih sensor motor kalian. Ayo semangat. Iya, lapar. Ya, sabar Yogi. Okay, I think enough. Well, okay class. Now Yogi masih tuh. Yogi masih lanjut ya ice breaking-nya. Masih mau lanjut Yogi? Oh, Okay, so before we continue our topic for today, I will show you the competence atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Hari ini adalah yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pada teks naratif lisan yaitu fable. And the second one, menelaah makna tersurat dan tersirat pada teks naratif terkait cerita fable sederhana. And then, yang ketiga, setelah kita mempelajari materi ini, Mem harap kalian bisa menyusun sebuah teks naratif tentang cerita fable, kemudian menampilkan teks naratif tersebut di depan teman-teman kalian. Oke? You got it? Ma'am. yes, ma'am. Oke. So, dari tujuan pembelajaran ini kalian pasti bisa menebak. What is our topic today? Can you guess? Apa kira-kira Fabel ya, materi ma'am. kita? Fabel. Apa? Fabel, ma'am. Fabel, Okay, ma'am. good job. So, our topic for today is we are going to talking about fables. Well, pernah tidak kalian mendengarkan sebuah cerita fable atau dongeng sewaktu kalian masih kecil? Kira-kira dongeng apa yang paling terkenal yang kalian masih ingat sampai detik ini? Si Kancil. Oke, Sakadangku ya. si kancil dalam ceritanya itu kancil yang cerdik siapa? Kerbau. Ada yang kerbau dan Siput. juga ada yang buaya. Buaya. Oke, di cerita tersebut kancil adalah hewan yang cerdik. So, untuk membawa kalian flashback ke masa kecil, Mem telah menyiapkan sebuah video. Silahkan kalian perhatikan video tersebut ya.
So, itu adalah sebuah video. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, in your opinion, what is fables itself? Ada yang bisa jelaskan? Cerita tentang binatang. Oke, betul sekali. Good job, Gias. Jadi fables itu adalah cerita tentang binatang yang menirukan tentang Sifat manusia. manusia. Kehidupan manusia. Oh, right. So, I wanna ask you, how many character in this video? Berapa macam karakter yang ada pada video tersebut? Ada yang bisa jawab? 2, ma'am. 2. Okay, the first is Kura-kura. Kura-kura. tortoise, kura-kura, and the second one is jenis hewan apakah itu? Kelinci, mem ya. Ya, rabbit or hare. Jadi ada 2 karakter dalam cerita fable tersebut, yaitu kura-kura dan kelinci. So, what is the characteristic of the rabbit? Bagaimana karakter dari si kelinci tersebut? Menurut Yogi apa? Enggak Karakter tahu. kelincinya gimana? Petakilan. Petakilan? Tahu. Nggak tahu. Dayu? Kura-kura karakternya gimana? Kalau kelinci katanya petakilan, kata dia. Bekerja keras. Bekerja keras, sabar ya, meskipun dia sedang diejek bahwa dia lambat, tapi dia tetap berusaha untuk mencapai finish. Kira moral value yang bisa kita dapatkan dari fable tersebut. Mengejek, jangan mengejek. Oke, jangan mengejek, apalagi Harus Godel. bekerja keras. Harus bekerja keras, jangan pantang menyerah ketika Jangan kita pantang menyerah. sedang melakukan sesuatu. Dan yang paling penting, the important point here, the moral value is jangan pernah menganggap remeh orang lain. Alright, so in this part we can see, kalian bisa lihat, jadi fable is one of the kind of the narrative text. Jadi fables itu adalah salah satu jenis dari teks naratif dan merupakan fiction story. And then, the social functions of fables is to entertain or to amuse the readers about the interesting story. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca tentang cerita tersebut. Generic structure. Oke, di sini ada 3 generic structure dari penyusunan sebuah fables. Yang pertama, do you know what is orientation? Ducing gitu, mem ya bacaannya ya. Ya, introducing specific participants. Oke. Introducing ya. Ya, jadi dia adalah bagian perkenalan, di mana pada bagian ini dia akan memperkenalkan tokoh siapa saja yang terlibat pada cerita tersebut. And the second one, jadi complication itu adalah klimaks dari cerita fables tersebut. Di situ muncullah permasalahan apa yang sedang terjadi. And the last part is resolution. Kesimpulan. Oke, jadi setelah munculnya permasalahan, maka muncullah penyelesaian dari masalah tersebut. Itulah disebut dengan resolution. Alright, good job. I will show you the task 1. Based on the story above, determine the generic structure of it. Jadi dari cerita ini, kalian silahkan menganalisa yang manakah bagian dari orientation, complication, and resolution. Ada yang bisa jawab? Kenapa disebut orientation? Perkenalan tokohnya yang mana yang menunjukkan dia orientation? Dog, mem. Okay, a dog. Good job. 2 thumbs for you. And next, which one the complication? Tahu apa kira-kira menjadi klimaks pada paragraf kedua tersebut? Si anjing melihat bayangannya, mem. Oke, good job. Gias, jadi klimaksnya adalah anjing yang rakus tersebut melihat sebuah bayangan dalam sungai yang ternyata bayangan itu adalah dirinya sendiri. The last part, can you show me where is the orientation? Tulangnya hilang. Ya, Cemplung. tulangnya hilang. Akhirnya, karena kerakusannya, dia melihat bayangan di dalam air. Dia mengira ada anjing lain. Dia membuka mulutnya.
Akhirnya tulangnya jatuh ke dalam sungai. Okay, you got it about the generic structure of fables? Sudah mengerti? Mengerti, Mem. Okay, the next part about the language features. Jadi, penggunaan bahasa dalam fables itu biasanya dalam fables dia menggunakan simple past tense. And then dia juga menggunakan kata adjektif. Kalian sini tugasnya cerita fable tersebut bercerita tentang singa dan seekor tikus. Silahkan kalian baca jenis fable tersebut, kemudian identifikasi the language features. Tadi kan Mem sudah bilang language feature-nya dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. For example, I will give you example. The second paragraph. The lion awoke with a loud roar and down came his paw. Where is the... Mana di situ yang menunjukkan dia menggunakan simple past tense? Walk, Mem. Awoke. Okay, because awoke is the second atau verb 2. It's not the verb 1. Apa bentuk pertama dari awoke? Awake. Awake. So, ini salah satu ciri-ciri. Itu salah satu contoh dari language feature of fable. Selebihnya, silahkan kalian kerja ya. Yes, Got it, ya. Mem. Okay, next paragraph. Jadi ini ceritanya masih acak ya. Silahkan kalian rearrange. Kalian menyusun ulang sehingga dia menjadi sebuah cerita fable yang baik dan benar. Oke, Mem. Alright. So how many tasks do you have? Sudah berapa tasks kalian? Tadi yang pertama, there are 2 tasks. Okay, the next. So because tadi tujuan pembelajaran kita, Mem harap kalian bisa menyusun sebuah teks fable. Jadi saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Siapa yang mau dengan siapa? It's depend on you. Silakan bagi kelompok kalian sendiri, tentukan sendiri. Kemudian untuk the next meeting, kalian akan menampilkan sebuah cerita fable dengan menggunakan kostum terbaik ya. Jadi silakan kalian gunakan kostum terbaik kalian dalam menampilkan teks fable tersebut. The best costume and the best performance, I will give you reward. Hadiahnya adalah kalian bebas memilih free ulangan harian pertama. Oke, Mem. Oke. And next, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa teks fable itu adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku layaknya menyerupai manusia, yang hanya merupakan cerita fiksi. Jadi ingat ya, fables itu mengandung pesan moral yang sangat bagus. And for the last meeting, I will show you a formative text. Silahkan kalian buka, kalau kalian sudah download aplikasinya, silahkan kalian lakukan teks formatif yang ada di aplikasi tersebut. Di sini pilihannya bisa kalian langsung klik. Di situ jawabannya akan muncul secara otomatis. Dayu, can you make conclusion about this meeting today? Yes, Ma'am, saya coba. Yes, please. Ya, hari ini kita belajar tentang kisah hewan, Mem ya. Ya. Cerita tentang hewan yang dimana cerita itu bisa kita ambil dari nilai moralnya, nilai moral. Iya. Alright. Oke, good job. Jadi kesimpulannya adalah di mana kita bisa belajar tentang pesan moral dari cerita fables yang diperankan oleh hewan or animals. Okay? I think enough for today. And don't forget your tasks. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan dan penampilan terbaiknya Mem tunggu next meeting. Okay? Siap? Oke, Mem. Oke. Oke, Mem. Siap. So, I think enough for today and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.